Wa na'udzubillahi min anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Yang terhormat Mbak Rahmatul Hijrati dari Kadar Hijau Muhammadiyah Aceh dan juga Mbak Aula Rahma Nur Aini Kadar Hijau Muhammadiyah Malang Raya sebagai pemateri kita pada malam hari ini dengan tema Zero Waste Lifestyle. Jadi untuk diskusi kali ini saya akan menyampaikan sedikit pengantar, yaitu mengenai gaya hidup bebas sampah. Jadi di zaman modern ini mendorong manusia untuk terus-menerus menimbulkan banyak sampah. Kerap kali nggak sadar barang yang kita gunakan atau yang sering kita beli itu menghasilkan sampah, apalagi barang yang sekali pakai. Ini merupakan perilaku konsumtif. Kemudian sehingga banyak produk yang dibeli itu sampah yang dihasilkan melebihi dari kemampuan alam untuk menyerapnya. Juga kadang lupa lautan dan juga sungai tercemar karena perilaku konsumtif ini. Mungkin dari Mbak Aula Rahma Nur Aini dulu deh menyampaikan mengenai zero waste lifestyle ini. Monggo Mbak. Boleh share screen ya, ada PPT. Apa sudah terlihat Mbak Nisa PPT-nya? Masih proses. Sudah terlihat? Udah. Nah, di sini kan kita mau bahas seperti yang dikatakan Mbak Nisa tadi sebelumnya, bahwa di zaman yang semakin berkembang ini ternyata secara tidak sadar manusia itu sendiri yang melakukan kerusakan lingkungan seperti itu. Nah, dari sini saya akan ngomong mengenai apa itu zero waste lifestyle dan juga bagaimana sih sedikit tentang bagaimana perempuan mengenai zero waste lifestyle ini, karena memang dihubungi oleh teman-teman untuk mengisi materi, diminta juga untuk dikaitkan dengan bagaimana peran perempuan dalam gaya hidup zero waste ini. Nah, zero waste lifestyle ini sendiri itu kalau menurut saya termasuk sesuatu yang baru ya, karena istilah baru-baru ini memang sampah ini sudah memberi kerusakan yang banyak sekali pada bumi kita, sehingga dampak-dampak yang dirasakan itu bukan hanya di bumi juga, tapi ternyata ada manusia yang membuat kerusakan itu sendiri. Seperti itu. Nah, apa sih sebenarnya zero waste lifestyle ini? Zero waste lifestyle ini sebuah filosofi yang dijadikan sebagai gaya hidup untuk mendorong kita lebih bijak dalam mengkonsumsi dan memaksimalkan siklus hidup sumber daya alam yang kita gunakan, sehingga produk-produk itu bisa digunakan kembali atau tidak ada sampah yang berakhir di tempat pembuangan sampah. Nah, si zero waste lifestyle ini kalau kita telisik lagi sebenarnya sudah ada dari zaman
namanya zero waste lifestyle, tapi secara tidak langsung perilaku yang mereka lakukan atau yang mereka nampakkan adalah perilaku zero waste lifestyle itu sendiri. Jadi ada tamu menyebutkannya dengan menggunakan gelas, tidak menggunakan kemasan. Kalau orang-orang zaman sekarang kan karena agar mudah jadinya menggunakan air kemasan untuk menyuguhi tamu air minum atau menyuguhkan jajan-jajan kemasan untuk tamu-tamu. Tapi kalau kita lihat orang-orang yang ada di desa atau orang-orang zaman dulu masih melalui proses pemasakan air, kemudian membuat teh secara manual, baru disajikan dengan gelas-gelas yang sudah digunakan itu tadi. Nah, zero waste sendiri yang saya temui, dia ada 6 prinsip disebutkan oleh B. Johnson. Untuk prinsip-prinsip yang dia terapkan untuk pelaksanaan zero waste di rumahnya. Nah, sebenarnya prinsip ini fungsinya sangat bagus sekali untuk diri kita, dan jadi tidak hanya alam yang dapat manfaatnya, tapi kita sendiri mendapat manfaat dari prinsip-prinsip zero waste ini. Mbak Rahma, mohon maaf sebelumnya. Suaranya kurang jelas. Hilang-hilang. Benar. Aku masuk ke telepon aja kalau gitu. Bentar ini. Maaf. PPT-nya hilang. Ada yang bisa bantu untuk share screen kah? Oke. Apa suara saya terdengar? Iya, sudah jelas, Mbak. Lanjut mengenai prinsip dari zero waste lifestyle tadi. Nah, dari prinsip-prinsip ini sebenarnya yang diuntungkan bukan ketika kita menerapkan bukan hanya alam saja, tapi juga kita sebagai pelaku juga sangat diuntungkan, yang mana ini dapat mencegah pemborosan yang kita atau mencegah pengeluaran kita untuk lebih keluar lebih banyak, karena dengan menerapkan prinsip zero waste lifestyle ini, kita mengeluarkan uang, mengeluarkan sesuatu berdasarkan dengan kebutuhan atau berdasarkan pemikiran yang mendalam terlebih dahulu tentang apa yang akan kita konsumsi, apa yang akan kita beli, apa yang akan kita gunakan. Nah, manfaat lainnya bijaksana dalam mengkonsumsi, karena ada proses pemikiran mendalam terlebih dahulu, apakah ini akan benar-benar digunakan di masa mendatang ataukah hanya akan menjadi sampah, terus bagaimana proses pembuatan atau pengolahan dari barang-barang itu, lalu juga pengolahan yang tidak bisa digunakan atau tidak bisa kita kurangi atau tidak bisa kita tolak ini pada akhirnya akan diolah kembali dengan cara di-recycle, atau kalau bahan-bahan organik itu kalau bahan-bahan organik itu akan dilakukan pembusukan. Nah, untuk prinsip yang pertama itu ada rating, yaitu memikirkan kembali mengenai barang-barang yang akan kita gunakan ini, apakah yang tadi di awal saya bilang apakah benar-benar akan kita butuhkan, terus
berakhirnya akan di mana, terus terbuat dari apa barang-barang tersebut. Sehingga sebelum melakukan pengonsumsian atau penggunaan barang, kita sudah bisa menentukan barang ini patut untuk kita tolak atau refuse, atau patut untuk kita kurangi, atau barang ini akan bisa digunakan kembali, atau barang ini akan bisa diolah ke dalam bentuk baru melalui recycle atau pembusukan yang nanti akan berguna untuk alam juga, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya bisa next. Nah, untuk selanjutnya ini zero waste lifestyle ini sendiri dari kenapa sih dia ini muncul atau ada? Nah, kalau menurut saya ini berawal dari keresahan kita atau keresahan pelaku zero waste sendiri mengenai kondisi alam yang saat ini banyak sekali kerusakan-kerusakan yang dialaminya, seperti adanya banjir, terus adanya hewan-hewan atau biota-biota yang mati karena sampah-sampah sudah memasuki ekosistem mereka, yang mana mereka tidak bisa memproses sampah-sampah itu, dan sampah itu tidak bisa terproses sendiri, akhirnya membuat mereka terjebak dan mengalami kematian, seperti itu. Dan kerusakan-kerusakan yang lain. Nah, dari mana sih muaranya kerusakan ini? Setelah kita telisik kembali, ternyata hal ini tuh tidak terlepas dari perilaku manusia itu sendiri. Entah itu perilaku yang dalam skala mikro atau skala besar, dan juga perilaku yang dari skala yang lebih kecil, seperti kalau skala lebih kecil itu pembelian barang, pengkonsumsian barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan, yang tidak kita pikirkan kembali barang itu akan berguna atau tepat guna tidak, atau barang itu nanti setelah tidak digunakan akan berakhir di mana, atau hanya kita menumpuk saja. Nah, perilaku ini biasanya kita sering sebut sebagai perilaku konsumtif. Nah, perilaku konsumtif sendiri bisa next. Nah, perilaku konsumtif sendiri itu merupakan kecenderungan manusia atau kecenderungan yang kita lakukan dalam mengkonsumsi sesuatu dengan jumlah tidak terbatas, dan kita cenderung mementingkan keinginan kita untuk memiliki barang itu berdasarkan hal-hal yang kita lihat, kita rasa itu baik, akhirnya kita ingin mengikuti itu juga dibandingkan dengan kebutuhan kita. Jadi ketika kita membeli suatu barang atau ketika kita ingin menggunakan suatu barang, itu kita melihat bagaimana orang itu menggunakan barang itu, sehingga dengan menggunakan barang itu, orang itu bagus, kita akhirnya juga ingin ikutan untuk menggunakan barang itu atau mengkonsumsi barang itu, sehingga itu tidak kita sesuaikan benar-benar dengan kebutuhan yang kita mulai. Nah, dari refleksi saya mencatat beberapa hal yang mungkin bisa menjadi karakteristik dari orang-orang saat ini yang memiliki perilaku konsumtif. Yang pertama, praktis, tidak mau repot. Jadi orang-orang zaman sekarang ini karena teknologi semakin canggih, semakin ada pembaruan, untuk melakukan hal atau untuk mendapatkan sesuatu atau untuk menyajikan sesuatu, misalnya nggak mau repot-repot karena udah disediakan. Akhirnya kita nggak memikirkan nih sesuatu yang nggak repot ini nih dampaknya apa sih ke lingkungan, ke diri kita sendiri, kayak gitu. Kalau ke lingkungan kan akhirnya kita membuang, misalnya kalau tadi saya contohkan di awal mengenai air, akhirnya
kita membuang sampah air kemasan itu dan tidak digunakan lagi. Nah, kalau ke diri kita sendiri, ini membuat kita malas untuk melakukan sesuatu gitu, karena sudah disediakan, sudah ada secara praktis. Nah, selanjutnya ada konformitas atau kecenderungan orang untuk mengikuti tren-tren atau mengikuti orang lain yang dia lihat lebih baik dari perilaku kita. Akhirnya ada sifat atau ada sikap untuk ingin mengikuti orang-orang tersebut kayak gitu. Nah, ada juga keinginan untuk tampil beda dari yang lain. Karena ada nih orang-orang yang dia ingin mengikuti orang lain, tapi ada juga orang-orang yang tampil beda dari yang lain dengan cara membeli sesuatu atau mengkonsumsi sesuatu yang itu memang tidak kita butuhkan, tapi itu kita ingin gunakan agar kita itu dianggap berbeda sama orang-orang yang sekarang memiliki kecenderungan sama dengan yang lainnya, seperti itu. Mengikuti tren atau mengikuti perkembangan tren atau mengikuti sesuatu yang sedang berkembang sekarang. Nah, ini juga menjadi kecenderungan orang-orang yang memiliki perilaku konsumtif karena ketika ada sesuatu yang baru, mereka akhirnya tidak ingin ketinggalan. Ketika ada keluar yang baru, mereka ingin selalu update, selalu menginginkan hal-hal yang lebih baru, lebih baik lagi. Padahal belum tentu barang-barang yang baru ini adalah barang-barang yang benar-benar kita butuhkan. Nah, barang-barang baru kita dapat, kita akhirnya meninggalkan barang yang lama, yang entah barang lama itu akan digunakan lagi atau barang lamanya akan ditinggalkan saja, pastinya kan akan meninggalkan sesuatu menjadi sampah, menjadi kalau bukan sampah berarti kita timbun di tempat tinggal kita yang akhirnya nggak punya nilai guna atau daya guna lagi untuk kita sendiri. Nah, untuk yang selanjutnya adalah tidak bisa menahan diri untuk membeli atau mengkonsumsi. Jadi ada orang-orang yang memang memiliki satu gangguan untuk tidak bisa menahan diri untuk membeli karena ketika mereka membeli sesuatu atau mengkonsumsi sesuatu ada satu perasaan kepuasan, kebahagiaan yang mereka terima. Akhirnya dengan cara membeli dan mengkonsumsi itu, kebutuhan untuk mereka bahagia itu terpenuhi, tapi mereka nggak melihat apakah barang-barang yang kita beli ini pada akhirnya sesuai kebutuhan atau tidak, seperti itu. Nah, juga ada kesulitan atau sulit untuk membedakan kebutuhan dan keinginan. Nah, ada juga orang-orang seperti itu yang sebenarnya kita lihat barang-barang ini sepertinya adalah kebutuhan kita, tapi ternyata itu tidak benar-benar kebutuhan, hanya satu keinginan yang yang kita jadikan kebutuhan. Pada akhirnya ketika hal itu terjadi, apa yang kita beli sebagai kedoknya kebutuhan ini tidak akan berguna atau tidak memiliki daya guna yang lama untuk cepat kita lupakan, seperti itu. Nah, selanjutnya bisa next slide. Sudah. Selanjutnya, bagaimana sih peran perempuan dalam hal ini? Kalau kita lihat, kalau kita sambungkan lagi, kan dalam lingkungan ini perempuan memiliki hubungan yang erat atau hubungan dekat dengan alam. Nah, tapi kalau kita telisik lagi dengan atau kita analisis lagi, ternyata si perempuan ini justru menjadi penyumbang atau menjadi pelaku konsumtif yang secara
ininya cukup besar dibandingkan laki-laki. Walaupun sebenarnya dalam beberapa penelitian yang saya baca itu antara antara perilaku konsumtif laki-laki dan perempuan itu sebenarnya sama rata. Hanya saja kalau di perempuan ada kecenderungan ketika membeli barang-barang itu barang-barang yang kecil tapi nilainya kecil, daya gunanya kecil tapi bisa banyak dengan itu setara dengan satu barang yang bisa dibeli oleh laki-laki. Nah, pada akhirnya kenapa sih kita kok bisa atau perempuan kok bisa sih dikatakan lebih konsumtif daripada laki-laki? Sebenarnya ada beberapa hal yang saya coba untuk refleksikan kembali dari apa yang terjadi pada diri saya sendiri. Kalau kita lihat ada 2, standar global dan perasaan. Nah, untuk standar global ini, satu hal yang ditetapkan untuk bagaimana perempuan itu berperilaku atau bagaimana bentuk atau bagaimana seseorang bisa dikatakan sempurna sebagai perempuan, akhirnya dari standar global ini para produsen barang atau produsen komoditi lah, mereka membuat suatu barang yang disesuaikan dengan standar global. Nah, dari standar global ini sebenarnya belum tentu standar barang-barang yang disediakan untuk standar global ini sesuai dengan kebutuhannya perempuan itu sendiri atau sesuai dengan kebutuhan saya, karena setiap orang pasti punya kebutuhan yang beda-beda, dan setiap orang juga terkait kebutuhan dan juga terkait standar global ini berkaitan juga dengan bagaimana pada akhirnya perempuan ini bisa menghargai atau bisa melihat dalam dirinya nilai-nilai positif sehingga tidak tergiur atau tidak terbuai dengan adanya standar global yang ada, kemudian mengarahkan ke perilaku konsumtif, seperti misalnya standar global mengenai standar kecantikan. Nah, kalau di standar kecantikan di beberapa kelompok atau di beberapa negara seperti perempuan harus rambutnya panjang, kalau dikatakan cantik harus rambutnya panjang, kulitnya putih dan lain sebagainya. Akhirnya para produsen atau pemasok barang ini membuat barang-barang yang bisa menjadikan perempuan ini berkulit putih, rambutnya panjang, yang ketika menggunakan baju ini pas, enak dipandang. Padahal sebenarnya perempuan tuh nggak perlu itu gitu loh. Kita punya satu kemampuan dalam diri kita sendiri yang harus kita hargai, dan itu yang sesuai dengan standar-standar itu. Karena kalau kita menyesuaikan dengan standar itu, pada akhirnya ya kita sendiri gitu yang capek gitu. Nah, untuk yang selanjutnya mengenai perasaan yang mana itu berkaitan dengan kalau kita ngomongin perasaan itu istilahnya kayak ketika perempuan ingin membeli sesuatu itu memiliki kecenderungan berdasarkan apa yang dia lihat bagus, apa yang dia lihat cantik, akhirnya dari sana karena merasa itu bagus, cantik, akhirnya muncullah keinginan untuk membeli barang-barang itu. Padahal belum tentu barang-barang yang kita beli itu sesuai dengan kebutuhan, tapi hanya karena itu terlihat cantik sesuai dengan perasaan kita, akhirnya itu
kita beli, kita konsumsi, kita dapatkan. Nah, dari sana, dari dua hal ini, para produsen barang-barang ini menjadikan sebagai suatu peluang atau kelemahan untuk masuk untuk membuat perempuan ini secara tidak langsung ditindas dengan adanya dengan adanya iklan-iklan dan lain sebagainya yang akhirnya menuntut perempuan untuk membeli, dan itu barang yang dibeli karena belum tentu itu sesuai kebutuhan berakhir ke tempat sampah, berakhir menjadi barang yang tidak bisa kita gunakan seperti itu. Mengenai apa sih yang bisa kita lakukan sebagai individu, dan bisa di next. Oke, untuk selanjutnya apa yang bisa kita lakukan sebagai individu dan juga di ranah komunitas. Untuk individu baik laki-laki maupun perempuan menyadari dan menghargai diri secara positif itu adalah satu kunci yang penting sekali untuk bisa melakukan perubahan dalam perilaku kita dan juga perubahan untuk lingkungan itu sendiri. Karena dengan kita menyadari dan menghargai diri kita akan tahu kebutuhan seperti apa sih yang sebenarnya kita butuhkan, dan kita juga akan merasa cukup dengan apa yang kita miliki sekarang, sehingga tidak muncul perilaku konsumtif, perilaku untuk merusak, untuk menyakiti makhluk lain, untuk menyakiti lingkungan yang sudah diberikan oleh Tuhan, kayak gitu. Untuk yang lainnya, melakukan kontrol diri melalui prinsip 6R. Karena kita sudah bisa menyadari nih dan juga menghargai diri kita, mengetahui kebutuhan kita, merasa cukup dengan apa yang kita punya, kita tinggal melakukan self management atau melakukan kontrol diri untuk bagaimana sih mengelola kebutuhan itu tadi, sehingga kebutuhan itu tidak terselesaikan di tempat sampah atau tidak terselesaikan di rumah kita menumpuk seperti itu. Nah, selanjutnya itu di ranah komunitas atau ranah global, karena ini untuk lingkungan pasti kita tidak bisa berdiri sendiri, tapi kita butuh orang lain, sehingga sangat diperlukan sekali kolektivitas atau kebersamaan kita dengan kelompok-kelompok yang ada di lingkungan untuk saling menyadari bagaimana kondisi lingkungan sekarang ini dan apa sih penyebabnya lingkungan menjadi seperti ini. Kalau kita sudah menyadari secara bersama, akhirnya kita bisa bersama-sama tumbuh dengan bumi, tumbuh dengan diri kita sendiri, tumbuh dengan orang lain, menjadi manusia-manusia yang baik, manusia-manusia yang bisa menghargai orang lain dan menghargai diri kita sendiri, dan juga menghargai lingkungan kita. Seperti itu. Nah, dari beberapa sumber juga saya menemukan kalau di Malang ini sendiri menemukan dua komunitas, tapi mungkin bisa lebih. Tapi yang saya temukan sejauh ini ada dua, yaitu komunitas Zona Bening dan Bank Sampah, yang memang mereka bergerak untuk pengurangan sampah rumah tangga dengan sistem bank sampah, dan di sana ada pengelolaan dan lain sebagainya, yang nanti muaranya tidak hanya untuk kebaikan lingkungan atau alam, dan juga tidak untuk mencegah kerusakan itu sendiri, tapi ternyata juga muaranya ke kesejahteraan manusia yang ada di dalamnya, karena memang ternyata ada konsep tukar-menukar barang dengan uang yang itu bisa digunakan untuk menghidupi diri dari orang-orang yang ada di kelompok
atau di komunitas itu sendiri. Nah, yang terakhir, slide terakhir, bisa di next. Nah, oke, untuk yang terakhir, kami tidak tahu apakah kami dapat menghilangkan setiap sampah, tetapi berjuang untuk mencapai nol sampah akan memberikan target sedekat mungkin untuk mengetahui kemana arah sampah kita dan bagaimana cara menanganinya. Jadi dengan zero waste ini menurut saya ini akan membantu kita sebagai manusia untuk tidak menyakiti alam, untuk tidak menyakiti diri sendiri, untuk lebih menghargai dan juga merasa cukup dengan apa yang kita punya. Dan dari sini dengan zero waste ini kita juga akan tahu sampah apa saja yang kita hasilkan dan bagaimana cara menanganinya. Seperti itu. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih Mbak Aula Rahma. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Mbak Rahmatul Hijrati. Monggo Mbak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, soalnya jelas, Mbak? Jelas soalnya ya? Jelas, Mbak. Oke, terima kasih. Baik, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sebelumnya selamat malam teman-teman. Terima kasih Mbak Nisfa, kepada Mbak Aula yang sudah memaparkan materi yang sungguh luar biasa. Selamat malam juga kawan-kawan dari kader hijau Muhammadiyah ya, yang luar biasa. Sehingga ini Ramadan series yang ketiga ya. Sebenarnya saya ingin mengucapkan terima kasih juga ya kepada teman-teman kemarin sudah menyesuaikan waktu gitu, karena kemarin kesepakatannya jam 8 ya, tapi berhubung kalau jam 8 itu di Aceh masih pas waktu Insya gitu. Jadi karena memang ada perbedaan waktu gitu ya. Oke, menarik sekali ya yang sudah disampaikan oleh Mbak Aula tadi, materi tentang zero waste lifestyle gitu. Di mana zero waste lifestyle adalah gaya hidup ya, gaya hidup di mana nol sampah, tidak ada sampah sama sekali. Kalau kita berbicara tentang lifestyle, gaya hidup, mungkin selama ini yang sering dibicarakan, yang sering kita lihat gitu di sosial media atau dimanapun, lifestyle itu ya gaya hidup sosialita dan sebagainya gitu. Tapi kita malam ini mungkin sedikit membahas tentang gaya hidup zero waste, tanpa sampah, nol sampah gitu. Tapi yang namanya kehidupan kita gitu, nama kehidupan kita sekarang ingin nol sampah, benar-benar tanpa sampah, nol sampah itu masih sangat-sangat mungkin bisa kita bilang tidak mungkin, mungkin belum mungkin ya, belum mungkin gitu. Terutama sampah-sampah non-organik ini, sampah-sampah yang tidak bisa terurai, bahkan sampai ratusan tahun tidak akan terurai gitu. Tapi produksinya itu akan terus, hari ini kita lihat produksi sampah-sampah plastik itu, produksi kertas plastik itu masih sangat banyak gitu. Kenapa produksinya sangat banyak? Kembali lagi karena kebutuhan gitu, permintaan pasar yang sangat-sangat banyak gitu. Bandingkan saja dengan jumlah warga negara Indonesia aja kita bilang ya, belum yang dunia gitu. Warga negara Indonesia berapa juta jiwa gitu, kan dengan sampah gitu. Tadi saya sempat baca bahwa setidaknya satu jiwa itu sehari sekitar 0,7 gram sampah plastik yang dihasilkan per individu. Bayangkan aja dengan berapa jumlah manusia di Indonesia gitu.
terutama pemakaian apa namanya ya di ranah domestik gitu ya, kebutuhan kita sehari-hari yang hari ini masih sangat apa gitu yang sangat tergantung gitu dengan sampah-sampah plastik. Kenapa akhirnya itu tergantung? Kembali lagi lifestyle kita, gaya hidup kita selama ini, kita belum bisa jauh-jauh dari sampah, kita belum bisa jauh-jauh dari namanya kantong plastik. Ketika kita berbelanja, beli takjil ya mungkin seperti puasa gini, beli minuman itu udah pasti dalam cup plastik, kemudian beli takjil, bawa kantong plastik lagi, kemudian pergi ke supermarket, beli kurma, pakai kertas plastik lagi, beli sayur, pakai kertas plastik lagi, kemudian beli ikan, emak-emak mungkin ya, beli ikan, bawa kantong plastik lagi. Nah, semua ya kantong plastik itu dikumpulkan, dibawa pulang ke rumah gitu. Nah, itu sehari aja gitu, dibawa pulang ke rumah, sampai ke rumah dibawa kemana gitu. Paling jika ada kesadaran ya, kita yang sudah ada sedikit kesadaran, paling ada pemisahan sampah organik dan sampah anorganik. Tapi kembali lagi, berapa banyak orang-orang yang belum punya kesadaran untuk memisahkan sampah plastik dan organik dan anorganik itu sendiri. Kita bicara saja lah yang sudah punya kesadaran untuk pemilahan sampah, hanya pemilihan sampah organik dan anorganik. Plastik yang kita bawa pulang dari pasar tadi, nah kemudian sampai di rumah mungkin hanya dipisahkan. Setiap dipisahkan dibawa kemana? Ini lagi pertanyaan yang harus kita jawab bersama-sama sebetulnya. Mungkin sampah non organik tadi bisa disimpan di rumah. Kemudian sampah-sampah non organik ini kita tumpuk dibawa ke TPA tempat pembuangan akhir, kemudian kembali lagi bertumpuk di tempat pembuangan akhir itu, penampungan sampah itu. Di sana bertumpuk, bahkan apa yang terjadi, berapa banyak kasus-kasus tempat pembuangan akhir itu akhirnya terjadi longsor sampah dan sebagainya gitu ya. Jadi konsep hidup itu, kembali lagi itu lifestyle kita nggak bukan tidak bisa sebetulnya, karena lifestyle kita dia udah terbiasa dengan sampah-sampah tadi, jadi merasa tidak sama sekali tidak berdosa ketika sekali ke pasar saja udah membawa sepuluhan lah kantong plastik gitu, itu sehari. Bayangkan aja sebulan bulan puasa gitu, berapa banyak sudah. Ini pertanyaan buat kita masing-masing hari ini ya, berapa banyak sudah cup minuman itu yang sudah kita bawa pulang hari ini gitu. Dan pertanyaan selanjutnya, sudah kita bawa kemana saja? Sudah kita bawa kemana saja cup-cup plastik itu yang selama ini kita bawa pulang? Belum lagi kelalaian kita gitu, itu hanya sebagian kecil ya. Dari kehidupan kita yang akhirnya pola kehidupan kita yang berefek kepada ke bumi ini gitu. Ya Allah, dia udah jam 10, nanti deh 6 menit lagi nanggung. Tambah lagi dengan apa namanya? Tadi kita dengar apa namanya? Bumi ini hanya satu, kita hidup hanya di bumi. Jika bumi ini rusak, kita mau kemana gitu. Maghrib. Hari ini pemanasan global, kerusakan bumi itu mungkin berapa tahun yang lalu kita ada saja. Tapi hari ini pemanasan global, kerusakan bumi itu bukan sesuatu hal yang hanya kita dengarkan saja, bukan hanya penuturan mama-mama kita, bukan hanya penuturan dari nenek-nenek kita, tapi hari ini kita rasakan gitu. Jadi mungkin ketika kita diskusi dengan orang tua kita, dengan orang-orang usia yang di atas kita gitu, sering saya diskusi, misal orang-orang yang di dataran tinggi gitu, sering mengatakan dulu kalau di sini gitu jam segini tuh masih sangat dingin ketika kita bicara, masih ada apa namanya kabut yang keluar dari mulut kita dengan saking dinginnya sebenarnya. Tapi hari ini banyak hal-hal itu sudah nggak ada lagi. Itu ada hanya baru beberapa tahun gitu, hanya beberapa tahun yang terjadi. Bagaimana jika kemudian apa namanya bertahun-tahun terjadi, gimana dengan bumi kita? Belum lagi ketika kita bahas tentang apa namanya listrik yang kita gunakan, gas yang kita gunakan, kemudian teknologi-teknologi lain yang apa namanya yang memakan banyak energi gitu. Hari ini kita sudah meminimalisir itu apa belum gitu. Hari ini kita sudah mengingat hal kecil itu apa belum gitu. Menurut kita hal kecil tapi sebenarnya itu ada hal yang luar biasa gitu. Jadi zero waste lifestyle gitu. Marilah hari ini kita
butuh kesadaran sebetulnya ya. Tapi kalau kita lihat kesadaran, sebetulnya banyak orang-orang sekarang apalagi sudah banyak ya kajian-kajian seperti udah sadar gitu. Udah sadar bahwa sampah plastik itu tidak bisa terurai, jika dibuang ke laut akan dimakan oleh hewan-hewan di laut. Apa namanya? Dimakan oleh ikan-ikan di laut, kemudian itu nggak terurai ya kan, kita menzolimi loh, kita manusia ini menzolimi loh makhluk-makhluk di sekitar kita. Bahkan tapi bukankah dalam agama kita dianjurkan untuk berbuat baik gitu, berbuat baik kepada alam gitu kan. Nah, ini bisa nggak kita terapkan gitu, lifestyle kita itu zero waste, tanpa sampah gitu. Yang kita perlu adalah mungkin mencari alternatif gitu, mencari alternatif hidup. Misal seperti yang tadi saya bilang gitu. Sedangkan ada alternatif. Ketika kita pengen beli jus, beli jajanan di pasar, kita bisa bawa tumbler, dan itu sangat suatu hal kecil sebetulnya yang bisa kita lakukan, tapi efeknya itu sangat luar biasa. Jika kita ada 10 orang saja dalam satu komunitas yang sudah sadar hal itu, berarti sehari ada sekitar mungkin sehari ada sekitar 1 kilo saja sampah plastik yang berkurang. Ketika berbelanja ke pasar, kita kurangin membawa kantong plastik gitu, plastik gitu. Tapi kita bawa keranjang, kita bawa tempat untuk ikan, ketika di supermarket biasakan bawa tote bag maupun tas ransel untuk kemudian untuk masukkan barang-barang tadi gitu. Jadi kita bisa meminimalisir gitu. Karena untuk kita bilang tanpa sampah gitu, hal ini sangat sulit karena kita tetap misal masih makan jajanan-jajanan yang bungkusan plastik seperti Indomie gitu kan, mie instan misalnya, permen dan sebagainya, itu masih tidak bisa terlepas dari sampah. Tapi apa yang bisa kita lakukan ya kita minimalisir dari hal-hal yang bisa kita lakukan gitu. Dan kebetulan saya pribadi gitu sejak beberapa bulan ini ya bergabung di sebuah komunitas, kami di relawan gitu, kita sering ke desa-desa gitu, jadi itulah mencoba menerapkan hal itu. Mungkin baru insaf juga ya, baru sadar tentang hal-hal penggunaan sampah tadi gitu ya. Kita di desa maupun ketika di sini itu usahakan tuh membawa ketika belanja bawa keranjang gitu, walaupun nanti kayak di tempat kita itu apalagi di Aceh itu masih orang merasa kayak aneh gitu. Padahal hal itu sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita, dan nenek-nenek kita mungkin gitu. Ketika dianggap aneh itu ada juga dianggap kayak orang tua gitu, bawa-bawa keranjang, nggak ribet gitu. Kadang juga kita masak itu milih untuk masak pakai kayu, tapi kadang-kadang gitu, gantung lagi kondisi. Ketika kita di desa misalnya ada kayu bakar, ada tempat kita akan memilih masak pakai kayu bakar. Tapi ketika di kota gitu mungkin akan susah ketika kita masak ya, kayu bakar akan merasap ke rumah-rumah tangga gitu kan. Tapi kembali lagi itu hal-hal alternatif kehidupan yang bisa kita cari untuk kemudian kita mencoba zero waste gitu untuk lifestyle kita gitu, gaya hidup tanpa sampah, tujuan untuk untuk keberlangsungan kelestarian bumi yang tempat kita hidup ini gitu. Jadi mungkin aneh juga ketika orang anggap aneh, itu butuh lagi ketangguhan hati juga mungkin ya. Butuh kayak kita bisa konsisten nggak sih dengan apa yang kita lakukan ini gitu. Walaupun nanti ketika orang pasar gitu bahkan kita karena udah menolak ya gitu ya, nggak usah lah Bu, nggak usah plastik, kadang orang ambil aja nggak apa-apa gitu, ambil aja gitu. Akhirnya kan kayak menolak kita menolak sih sebenarnya, tapi orang tuh kayak merasa nggak enak, merasa nggak sopan gitu ya mungkin kali ya ketika nggak kasih plastik gitu. Apalagi ya misal di pasar-pasar tradisional gitu. Karena kenapa udah terbiasa gitu. Padahal mungkin jika kita lihat beberapa puluh tahun yang lalu lah gitu ya, orang-orang sebelumnya itu ya menggunakan gaya hidup yang seperti itu untuk keberlangsungan bumi kita gitu, untuk kelestarian, untuk sedekah lah istilahnya. Karena mau tidak mau mungkin sebagian orang hari ini menganggap kegiatan-kegiatan kita yang menjaga lingkungan, meminimalisir sampah itu bukan bentuk amal gitu, tapi sebenarnya itu adalah bentuk amal yang sangat luar biasa gitu. Ketika ketika kita dapat
menjaga alam gitu. Mungkin ketika kita bandingkan lagi gitu, hanya kita yang melakukannya dibandingkan dengan berapa juta jiwa manusia di Indonesia ini, mungkin kita sering berpikir gini, apalah hanya aku yang nggak pakai kertas plastik, orang di sana juga pakai toh, cuma aku yang minumnya nggak ambil plastik itu saat beli jus, beli jajanan gitu. Toh orang di sana juga lakukan gitu. Nah, ini kembali lagi ke pola pikirnya. Jika kita ini yang kita pikir, maka kegiatan-kegiatan kita tadi, upaya-upaya kita untuk menjaga alam tadi itu menjadi hal yang sangat akhirnya kita menyerah gitu. Konsisten kita akan tidak bisa dipertahankan. Tapi mungkin kita bisa mengubah pola pikir gitu. Pola pikir, jika saya melakukan ini, kemudian saya dapat mengajak satu kawan saya untuk melakukan ini, kemudian kawan saya juga melakukan kegiatan yang seperti ini, maka itu sungguh sangat bermanfaat gitu. Bukankah ketika kita mengajak orang lain, kemudian orang lain juga mengajak orang lain, itu pahalanya akan kembali lagi kepada kita gitu. Mungkin saya nggak ingin menyampaikan terlalu panjang materinya gitu ya. Mungkin ada kawan-kawan yang ingin ada sesi diskusi mungkin Mbak Nisfa ya, untuk lebih kayak Iya, Mbak, ada saja gitu. Itu saja Mbak. Saya ingin menutupnya sedikit, ada patah Eropa yang mengatakan jika kamu mati itu setidaknya tinggalkan 3 hal gitu. Yang pertama adalah buku itu dari artian adalah pola pikir kita yang kita tulis, kemudian dapat dibaca oleh banyak orang. Kemudian tinggalkan bayi, dalam artian itu adalah anak keturunan kita. Yang terakhir adalah pohon gitu. Pohon juga yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan kelestarian bumi kita gitu. Itu saja Mbak Nisfa, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Aula dan Mbak Rahmatul. Monggo teman-teman yang ingin bertanya, saya buka sesi pertanyaan. Baik, Mas Hatan dari Lombok. Silakan disampaikan pertanyaannya, Mas. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, nama saya Hatan dari Lombok Utara, dari Nusa Tenggara Barat. Maaf sebelumnya, mungkin karena saya baru bisa masuk di sini, jadi pemaparan beberapa materi sebelumnya kurang maksimal saya dengarkan. Cuman ada saya tanggap beberapa poin tadi untuk di penghijauan mungkin. Saya sangat tertarik sekali. Kebetulan di sini saya di daerah pegunungan. Jadi ya ingin saya tanyakan seberapa kalaupun kita melakukan penghijauan di sini, artinya memang di sini daerahnya memang sudah sangat subur sekali. Tanaman jenis apa yang cocok di daerah pegunungan untuk kita melakukan penghijauan? Itu aja sih. Terima kasih. Kurang lebih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin kita tampung pertanyaan dulu deh. Dari Mas Fajrul. Monggo Mas, disampaikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrul Islami dari Banda Aceh. Jadi menarik pembahasan dari beberapa pemateri sebelumnya. Tapi saya bisa dibilang cukup mengikuti perkembangan mengenai lingkungan hidup. Jadi yang menjadi tanda tanya saya, sampai sejauh mana kita peduli kepada lingkungan, terutama
mengenai zero waste, karena kayak kemarin kan ada yang tren mengurangi penggunaan sedotan plastik. Lalu kan dikampanyekan lah, yuk kita beralihnya ke sedotan aluminium. Tapi ternyata ada laporan yang menunjukkan bahwa yang aluminium itu pun juga membuat pencemaran juga di lautan, sehingga ada beberapa penyu itu yang dia ya tertusuk oleh sedotan aluminium itu. Nah, terus juga mengenai ini mungkin nggak terlalu dibahas tadi ya, tapi ada kan apalagi di negara kita lagi gencar penggunaan motor listrik, mobil listrik. Tapi kan yang jadi pertanyaan itu untuk men-charge baterai dari kendaraan itu, pembangkit listriknya itu masih pakai pembangkit listrik batu bara gitu. Ini kan tidak lingkungan sekali, tidak ramah lingkungan. Jadi yang jadi pertanyaan saya itu, sampai sejauh mana kita concern kepada lingkungan hidup? Apakah cuman kalau kulit bawang ya, itu kulit bawang lapisan pertama, atau kita harus sampai selidik sampai ke dalam-dalamnya gitu. Karena kan kalau di luar negeri, ini sorry ya agak melenceng sedikit ya, kan di luar negeri itu ada yang jualan fashion itu, baju-baju itu, ada yang concern-nya itu sampai ngelihat ini perusahaannya memperbudak atau menggaji sedikit karyawan-karyawan tekstilnya nggak? Nah, begitu, itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Fajrul. Mungkin dari teman-teman, satu pertanyaan lagi. Oke, kalau nggak ada, mungkin pemateri dapat menjawab pertanyaan dari Mas Hatan. Yang pertama, itu tanaman apa yang cocok untuk ditanam di pegunungan? Seperti itu. Monggo Mbak Aula Rahma mungkin pertama. Kalau untuk pertanyaan yang pertama ini, jujur ya, sebenarnya saya bukan dari jurusan yang expert ke arah sana dan belum mempelajari sedalam itu. Tapi kalau menurut saya, mungkin kita bisa melakukan istilahnya telisik atau bisa menganalisis dari daerah sana itu sebenarnya kebanyakan di pegunungannya ditanam tumbuhan-tumbuhan apa gitu, atau kita bisa telisik melalui orang-orang orang-orang tua. Pasti orang-orang tua itu kalau menurut saya akan tahu mengenai hal-hal semacam ini terkait tumbuhan, terkait hal-hal apa saja yang memang dibutuhkan di lingkungan itu. Karena dari orang-orang tua itu kan kita belajar dari masa lalunya mereka, masa lampaunya mereka. Di masa lampau itu yang namanya lingkungan pasti tidak seburuk ini atau tidak kerusakannya tidak separah sekarang. Jadi kalau ditanya tumbuhan apa, itu tergantung bagaimana lingkungannya itu, dan juga tergantung dari gimana orang-orang yang di sana gitu. Kalau secara spesifik, jujur saya kurang tahu karena memang tidak fokus ke sana gitu. Dan juga tergantung dari daerahnya ya yang cocok, kebanyakan itu apa itu. Itu Mbak Nispa. Oke, baik. Mungkin Mbak Rahmatul punya ide tanaman apa yang cocok di pegunungan? Baik, terima kasih Mbak Nispa, terima kasih Mas Hatan ya dari Lombok ya, luar biasa. Kalau di Lombok ya udah jam 11 ya, udah hampir jam 12 ya. Baik, sama aja ya kayak Mbak Aula bilang tadi gitu. Kita belum ingin jawab gitu, kita juga belum buat penelitian gitu ya untuk tanaman apa sih yang cocok untuk daerah pegunungan, apalagi
Mas Hatan tadi, daerahnya masih sangat subur gitu ya. Tapi saya ingin sedikit berbagi cerita gitu ya. Kemarin sekitar bulan 1 dan kami ada kegiatan sebulan di daerah Aceh Selatan gitu. Aceh Selatan itu memang daerah konservasi loser. Itu sebuah desa yang bisa kita bilang sangat jauh dari kota dan itu masih konsen untuk pelestarian lingkungan di situ. Belum ada, bahkan listrik saja belum masuk di sana, untuk daerah sana gitu. Karena mereka memang sangat ada orang-orang FKL gitu, forum konservasi loser juga yang konsen di desa tersebut. Di sana akan listrik saja masih menggunakan listrik tenaga air gitu. Saking mereka konsennya gitu. Dan untuk ke sana juga kita nggak bisa melewati perjalanan darat gitu, harus melalui stempel sekitar 3 jam gitu ya. Nah, di sana memang masih sangat asri gitu, memang sangat asri, pohon-pohonnya masih terjaga. Tapi yang namanya kita hidup gitu, kita hidup berdampingan dengan alam gitu. Dan ketika kita hidup berdampingan dengan alam, bisa dong kita kita memberi manfaat kepada alam, kita juga mengambil manfaat dari alam tersebut. Contohnya adalah seperti kayu tadi ya, yang seperti ditanyakan oleh Mas Hatan. Nah, otomatis masyarakat di sana itu juga masih menggunakan kayu untuk pembangunan rumah dan sebagainya gitu. Dengan catatan mereka hanya boleh menggunakan kayu itu, menebang pohon di hutan itu hanya untuk kebutuhannya saja gitu, tidak bisa diperjualbelikan di luar desa tersebut gitu. Nah, kembali lagi ketika kayu besar di hutan itu yang ditebang itu kan besar gitu, otomatis yang besar mereka tebang mungkin satu itu bisa untuk satu rumah segitu. Otomatis kan ada pohon-pohon kecil di sekitarnya itu yang mati gitu, karena tertimpa pohon besar itu tadi. Nah, di situ tuh mereka juga konsen ketika menembang itu harus ada yang ditanam lain gitu. Itu udah menjadi hukum adat di situ. Ketika ditebang itu harus ada ditanam lain gitu. Nah, kayak di situ yang saya ketahui dari desa tersebut, mereka setidaknya pohon-pohon besar yang mempunyai umur yang lama gitu. Kalaupun tanaman buah yang mereka tanam, misal yang mereka tanam adalah seperti pohon duren yang memang umurnya itu lama gitu. Jadi memang pohon-pohon yang seperti itu yang sebaiknya ditanam gitu. Kembali lagi nggak menanam yang seperti sawit yang sangat kemudian menyerap banyak air gitu. Tapi pohon-pohon besar, pohon-pohon kayu, jika memang ditanam pohon buah ya pohon-pohon buah besar gitu yang dapat menjaga kelangsungan hidup lah ke depannya gitu, walaupun nanti pohon itu mesti kan misal ditebang hanya untuk kebutuhan gitu ya. Nah, tapi tetap penanaman itu tetap harus dilakukan walaupun udah di daerah yang sangat subur seperti yang dikatakan oleh Mas Hatan tadi. Itu saja Mas Hatan. Baik, terima kasih. Mungkin Mas Hatan ada yang ingin didiskusikan? Baik, terima kasih atas waktunya. Saya sangat menerima sekali jawabannya, sangat luar biasa. Kebetulan memang di sini tuh dari keadaan struktur tanah memang kalau dari kadar airnya memang sangat menjanjikan di sini. Artinya kami memang langsung dari sumber mata air pegunungan. Artinya di sini kami langsung ngambil air itu dari akar pohonnya untuk kami konsumsi secara langsung di sini. Saking suburnya gitu. Bahkan setiap malam itu kami pemakaian air itu mungkin mencapai berkibik-kibik itu hanya untuk dibuang. Itu saking suburnya memang di sini. Begitu juga dengan musim kemarau. Jadi alhamdulillah di sini kami tidak kekurangan air. Tadi mungkin memang pas sekali gitu apabila misal kami menanam kayak pohon durian, memang di sini itu memang kami di pegunungan ini memang dingin, ya memang sudah sangat jelas lah dingin. Tapi kalau untuk durian sekarang masyarakat memang sudah mulai lumayan banyak lah. Terus untuk pohon anggur juga memang sudah mulai lah. Tapi untuk jenis tanaman yang saya inginkan itu apakah misalnya selain mahoni atau kayu jati putih, apakah ada nama pohon
yang kebetulan mungkin yang ada di Jawa sana atau di daerah manapun gitu, yang bisa mungkin dibawa ke Lombok untuk ditanam di sini gitu maksudnya. Baik, terima kasih. Kalau Mungkin boleh bisa saya dikoordinasi saja dengan dinas tempat gitu ya. Ya, Mbak Niswa. ya kalau gimana sih Mas caranya untuk menampung air yang dibuang tadi? Mas dibuang gitu. Ya, kalau untuk menampung itu memang ada yang pakai tandon, ada juga yang pakai bak air yang kita bikin dalam skala besar. Tapi kan kalau itu udah full, kami tidak pakai keran. Akhirnya kami itu pakai dari selang langsung yang mengalir, tetap ngalir 24 jam gitu. Kalau udah full, airnya ya otomatis kebuang sendiri gitu. Itu sih maksudnya. Oke, terima kasih ya Mas. Bisa kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Mas Fajrul. Pertanyaannya mengenai sejauh mana kita peduli terhadap lingkungan, karena kalau melihat di Indonesia ini seperti motor listrik itu dikampanyekan ramah lingkungan, dan juga sedotan aluminium itu juga dikampanyekan ramah lingkungan, tapi nyatanya tidak. Ini mungkin dari Mbak Rahmatul deh, gantian. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Fajrul tadi ya, memang ya kita berapa waktu yang lalu tuh sempat di apa namanya ya, kampanye lah ya untuk tanpa penggunaan sedotan plastik gitu, kita beralih ke sedotan aluminium dan sebagainya gitu, dan akhirnya banyak orang yang nggak concern juga gitu, dan apa namanya produksi sedotan aluminium itu sendiri juga akhirnya apa namanya menimbulkan limbah gitu ya, dan menurut saya ya sebaiknya ya apa namanya sedotan itu walaupun sekarang sudah tidak terlalu di kebanyakan misal kayak gitu, tapi ya yang lebih baiknya memang kita tidak menggunakan itu, kita tetap tidak menggunakan itu, tidak berdalih karena penggunaan sedotan aluminium juga menghasilkan limbah, akhirnya kita kembali ke sedotan plastik gitu. Kalau memang begitu kasusnya ya solusinya ya kita masih bisa kan tanpa menggunakan sedotan gitu, sama halnya dengan sampah plastik tadi gitu. Ketika bisa yang keren itu tadi Mbak Aula ya memaparkan beberapa gitu siklusnya apa namanya pengolahan, mendaur ulang dan sebagainya sampah itu, tapi kembali lagi yang baiknya adalah kita tidak menggunakannya gitu. Lagi kayak misal pemerintah kita yang apa namanya ya penggunaan mobil listrik dan sebagainya, tapi kembali lagi akhirnya ketika kita cas itu juga menggunakan listrik gitu. Ketika kita menggunakan listrik, kembali lagi pembangkit listrik yang digunakan itu masih dari batu bara, dan itu yang limbahnya bahayanya itu juga sangat luar biasa gitu. Ketika limbah itu sangat mencemari lingkungan, merusak ekosistem di sekitarnya, juga kepada manusia sendiri gitu. Dan hari ini kita sedikit ini ya apa namanya pembangunan PLLTA itu apa namanya penggunaan pembangkit listrik tenaga batu bara itu hari ini sangat masih terus di apa namanya terus terus dibangun lah istilahnya, terus dibangun. Misal di Sumatera sendiri sudah ada berapa itu pembangkit listrik LTD itu yang sangat meresahkan hari ini gitu. Jika kita melihat masyarakat di Aceh sendiri itu ada di daerah Nagan Raya gitu, berapa terdampaknya itu debu itu yang paling terasa gitu, debu hingga akhirnya ya itu sangat membahayakan kesehatan kita sendiri gitu. Jadi sejauh mana sih konsistensi kita hari ini untuk menggunakan apa namanya zero waste lifestyle gitu, penggunaan hidup tanpa limbah gitu.
sedangkan di sekitar kita sendiri masih sangat-sangat banyak gitu. Mungkin kita bisa mulai dari diri kita sendiri gitu. Kita mulai bisa menggunakan dari diri kita sendiri. Kita menggunakan alternatif hidup yang setidaknya mengurangi sampah tadi. Kemudian berkaitan dengan listrik, kita bisa penggunaan listrik itu mungkin kita selama ini merasa perlu menghemat listrik karena takut bayarnya kemahalan nanti kalau banyak uang listrik dan sebagainya gitu. Nah, ketika kita merasa mampu untuk membayar tagihan listrik tersebut, ya berarti kita bebas dong, kita punya uang ini untuk membayar tagihan listrik gitu. Mungkin bisa kita ubah dari pola pikir kita. Hari ini kita menghemat penggunaan listrik itu karena memang penggunaan listrik itu ini menggunakan energi, dan energi listrik yang kita gunakan hari ini, yang Indonesia gunakan hari ini sebagian besarnya masih dari bahan bakarnya adalah batu bara. Jadi ketika kita bisa meminimalisir penggunaan listrik, berarti kita kita sudah berkontribusi untuk menjaga alam kita gitu. Dan kalau kita bilang alternatif gitu, sangat banyak alternatif hari ini yang bisa kita gunakan untuk pengganti gitu dari tenaga listrik surya tadi. Misalnya dari tenaga surya, dari tenaga air seperti yang saya ceritakan tadi gitu. Itu bisa dilakukan. Cuma kembali lagi mungkin sedikit ketika kita ingin beralih penggunaan listrik tenaga surya itu mungkin dari harus mengeluarkan budget yang sedikit lebih besar, kemudian ribet mungkin ya, ada keribetan di situ, harus ini masang sebagaimana kalau listrik dari yang ada gitu kan, kita tinggal pasang meteran kemudian sudah ada listrik jalan sendiri gitu. Nah, ketika kita sudah bisa, dan inilah ya, kita tidak tahu ya. Saya yakin pemerintah itu melihat gitu kerusakan yang terjadi dari pembangkit listriknya di sel itu. Tapi kembali lagi, mungkin ada juga pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari situ, dan kembali juga dengan budget yang harus dikeluarkan kan nanti mengganti tenaga di sel itu dengan tenaga surya dan sebagainya. Karena dengan kita ya di Indonesia ini di daerah tropis, saya rasa sinar matahari gitu untuk pembangkit listrik itu, jika memang kita konsen itu mungkin bisa gitu. Kita minimalisir. Ya, kalau kita mau bilang sejauh mana ya mungkin saya mau bilang kita bisa mulai dari diri kita sendiri, dari hal-hal kecil tadi. Dan pernah kita menganggap karena hal kecil ini apa sih kontribusi untuk bumi, ini cuma hal kecil gitu. Tapi ketika kita bisa melakukan hal kecil, kita bisa mengajak satu orang untuk melakukan hal kecil ini, kemudian kawan kita juga bisa mengajak satu hal lagi untuk melakukan hal kecil ini, mungkin hal-hal kecil ini akan suatu saat akan menjadi hal yang besar. Gitu. Terima kasih Mbak Niswa. Baik, bisa dilanjutkan Mbak Aula Rahma. Kalau dari saya, ya sama dengan apa yang dijelaskan oleh Mbak Rahma sebelumnya ya. Kalau pertanyaannya sudah sejauh mana sebenarnya kita peduli, mungkin untuk di ranah-ranah besar kayak di skala pemerintahan atau perusahaan dan lain sebagainya, mungkin yang namanya kepedulian terhadap lingkungan itu pandangan saya hanya dianggap sebagai satu kampanye atau untuk mengelabuhi sesuatu gitu, tidak benar-benar murni muncul dari kesadaran kita bahwa lingkungan itu benar-benar membutuhkan. Nah, ketika itu muncul dari kesadaran orang-orang yang atau pelaku yang ada di sistem pemerintahan, otomatis kan apa yang terjadi di alam Indonesia sekarang paling tidak bisa dikurangi. Namun pada kenyataannya ternyata
alam yang ada di Indonesia semakin tergerus oleh kebijakan-kebijakan yang itu sendiri dikeluarkan oleh pemerintah. Tapi kalau di sektor yang lebih kecil, di rumah tangga, individual, kepedulian terhadap lingkungan itu bagi saya cukup besar ya, karena memang itu tumbuh dari benar-benar kesadaran secara personal gitu. Tapi untuk membantu lingkungan menjadi pulih, kita benar yang dikatakan oleh Mbak Rahma, kita nggak bisa berdiri sendiri, tapi kita memerlukan bantuan dari orang yang ada di sekitar kita untuk sama-sama memperbaiki kerusakan lingkungan, dan begitupun dengan pemerintah yang memang mereka punya kebijakan untuk mempengaruhi secara tidak langsung bagaimana pelaku perusak lingkungan terbesar itu menjadi lebih ramah lingkungan, kayak gitu. Jadi kalau sejauh mana kita lihat dari dua sektor itu, seperti itu kalau dari saya. Bagaimana Mas Fajrul? Ada yang ingin didiskusikan mungkin? Menurut saya mungkin ada baiknya kita lebih bisa terbuka kepada alternatif lain yang memang bisa mengurangi dampak dari yang ya kita anggapnya itu sesuatu yang ramah lingkungan, ternyata kita sadar di belakangnya kan kurang gitu kan. Karena kalau misalnya saya singgung lagi misalnya kayak pembangkit listrik tenaga air, itu juga kurang sebenarnya. Kalau kan itu kan di bendung, jadi kan ada ekosistem perairan yang terganggu, ikan-ikan nanti akan terganggu dan lain sebagainya. Jadi menurut saya mengurangi kerusakan dengan alternatif lain yang masih sedikit memberikan dampak kerusakan itu lebih baik daripada tidak berbuat sama sekali menurut saya gitu. Jadi memang untuk bisa mewujudkan lingkungan yang lebih baik, yang lebih asri, yang lebih sustainable lah istilahnya, lebih berkelanjutan, pengembangan riset, teknologi, pengembangan ilmu pengetahuan yang mendukung untuk kita melestarikan lingkungan sembari dapat memenuhi kebutuhan manusia, terutama di bidang energi, bidang pangan, dan lain sebagainya, itu mesti terus digalakkan. Saya nggak bilang kalau dalam hal kecil seperti kita sosialisasi, ya seperti yang dilakukan sama Rahmatul Hijrati tadi itu nggak salah. Itu sebuah langkah kecil yang insya Allah akan berdampak besar untuk di kemudian hari, utamanya untuk generasi penerus setelah kita. Jadi saya nggak menganggap itu jelek. Tetapi dalam laju kerusakan lingkungan yang semakin masif, ditambah dengan pertambahan penduduk yang semakin bertambah secara eksponen, sehingga kita perlu langkah-langkah yang dapat mengimbangi kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh ya kita sendiri gitu. Menurut saya itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi? Ya, Mas Hatan. Baik, terima kasih. Maaf dulu saya tutup videonya, mungkin agak bosan lihat muka saya. Saya di sini mungkin menanggapi aja sedikit dari pemaparan para pemateri. Sebelumnya terima kasih. Jadi mungkin ke depan saya ada rencana untuk pembuatan, ya kalau bisa sih kayak kita bikin pembangkit listrik tenaga air kecil-kecilan lah. Mungkin di situ juga saya butuh
apa namanya, karena di sini kan banyak sungai dan airnya itu memang jarang sekali kering. Nah, gitu. Mungkin di sini ada juga Mas Agil yang saya kenal. Kebetulan pernah beliau dulu KKN-nya di Lombok. Jadi terima kasih juga saya ucapkan kepada Mas Agil karena juga berkat dia kan saya bisa ikut bertemu sama narasumber-narasumber yang luar biasa pada malam hari ini. Mungkin ke depan saya ada sedikit gambaran sih untuk mungkin dalam skala kecil, tapi semoga ada dukungan mungkin dari teman-teman yang di luar sana, mungkin yang mendengar saat ini, yang ikut peserta Zoom meeting pada malam hari ini, karena mengingat bahwa di sini itu memang kalau saya bilang sih untuk pemakaian airnya itu sangat disayangkan sekali. Bahkan kami itu buang-buang per malamnya itu hampir beratus-ratusan kubik air itu yang kami buang. Itu hanya cuma-cuma. Di desa saya ini kebetulan terdiri dari 9 dusun. Dan 9 dusun itu di desa ini berjumlah 2.000 kakak sekian. Jadi itu pemakaiannya itu sangat, kami boros sekali itulah, terus terang. Jadi per malam itu rata-rata per dusun itu membuang sekitar, ya itu sudah yang saya sebutkan tadi. Nah, jadi kedepannya bagaimana mungkin ada dari teman-teman di luar sana, mungkin yang berkeinginan bermain-main berkunjung ke sini, ataupun saya yang misalnya datang ke tempat kalian untuk meminta bagaimana, apakah ini saya buat misalkan kita kemas lah untuk keperluan yang lain yang lebih membutuhkan, ataupun kalian mau minta di sini, betul sih yang saya harapkan sih sebetulnya. Jadi saya pribadi sih kembali ke kita semua. Jadi saya sangat berharap semoga apa yang saya sampaikan inilah bisa sama-sama kita untuk sama-sama renungkan. Karena memang di tempat saya ini, alhamdulillah kalau untuk air itu memang tidak pernah kekurangan sama sekali. Dari semenjak saya lahir sampai sekarang lah, sampai saya sudah 28 tahunan di sini, kita tidak pernah kekurangan air. Gitu. Baik, terima kasih. Mungkin itu aja sih dari saya sedikit selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih untuk sharingnya tentang desanya Mas Hatan. Mungkin nanti kapan-kapan bisa ke Jawa, Mas, diskusi-diskusi. Oke, mungkin kalau nggak ada yang bertanya lagi, terakhir nih. Mungkin dari Mbak Rahmatul sama Mbak Aula ada contoh perilaku konsumtif negatif dan positif di Aceh maupun di Malang. Seperti itu. Dari Mbak Aula Rahma deh. Kalau di Malang ini kan notabene kalau di daerah saya banyak mahasiswa ya, banyak mahasiswa dan kebetulan kampusnya itu cukup dekat, entah itu masuk dari perilaku konsumtif atau tidak, cuman menurut saya ini cukup agak merugikan di lingkungan karena lingkungan kampus, terus akhirnya entah gengsi atau entah nggak mau capek untuk jalan ke kampus, kebanyakan mahasiswa yang ada di sini itu untuk ke kampus saja mereka naik motor, padahal sebenarnya kalau jalan itu bisa kita lakukan gitu dan nggak terlalu capek. Selain itu akan mengurangi karbon yang diberikan oleh motor, gas-gas buruk yang diberikan oleh motor, itu juga akan membantu kita menjadi lebih sehat. Tapi sekarang sangat jarang sekali yang melakukan itu. Ditambah lagi lagi marak atau banyak Gojek, kendaraan online itu jadi semakin kayak itu semakin
malas untuk berjalan kaki karena ada hal yang lebih instan kayak gitu. Kalau untuk perilaku konsumtif lain mungkin kayak penggunaan biasanya sih kalau cewek beli skincare atau parfum yang itu belinya masih ada nih skincare-nya atau masih ada nih parfumnya di botol, tapi eh, mereka beli lagi dengan alasan, "Oh, ini bagus nih, baunya enak nih." Akhirnya menambah-nambah lagi, padahal parfum yang sebelumnya tuh masih ada loh, ngapain beli lagi, kayak gitu. Kalau yang positif, ya itu menyesuaikan perilaku membeli barang atau membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhan yang benar-benar kita butuhkan gitu. Itu mungkin. Terus sama ini tambahan untuk Mas Hatan, akhir-akhir ini saya sering mengikuti ini Instagram dari satu komunitas Lakoatku Jewas yang mungkin Mas Hatan juga bisa mencoba untuk berdiskusi dengan mereka. Mereka ada di NTT, cukup concern juga dengan permasalahan lingkungan yang mana mereka itu memanfaatkan sumber-sumber daya alam yang ada di daerah mereka tinggalnya di gunung, untuk digunakan sebagai konsumsi sehari-hari. Mungkin bisa memberi satu inspirasi gitu untuk dibawa ke daerah Lombok yang bisa jadi secara geografisnya ada kesamaan dengan di daerah NTT, di Molo tepatnya. Itu. Sudah Mbak Niswa. Oke, terima kasih Mbak Aula. Enggak Mbak Rahmatul. Baik, terima kasih Mbak Niswa. Cuma sebelum itu saya sedikit memberi pandangan saya terhadap apa yang dibilang oleh Mas Hatan tadi ya dari Lombok itu. Jujur ya sangat miris sekali gitu. Saya mendengar Mas Hatan bilang ya di sini kami membuang-buang air gitu ya sampai berapa kubik mungkin per malamnya gitu. Karena mungkin gitu masih merasa tidak apa-apa ketika air itu dialirkan begitu saja, setelah ditampung kemudian dibuang gitu. Karena mungkin belum merasakan bagaimana rasanya krisis air gitu. Seperti yang dikatakan oleh Mas Hatan tadi sudah 28 tahun gitu. Ya, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah belum merasakan krisis air, masih terus mengalir, masih ada air bersih gitu. Tapi bagaimanapun saya begitu miris gitu mendengarnya. Ya ketika dikatakan bahwa di sini air itu terbuang begitu saja gitu. Saya paham mungkin ya terbayang karena saya pernah di suatu daerah yang pegunungan juga air yang masyarakat konsumsi di situ adalah langsung dari gunung gitu ya, dari akar-akar pohon yang ditampung kemudian dialirkan ke rumah-rumah masyarakat gitu. Mungkin kasusnya sama juga, mereka hanya membuat penampungan kemudian pipa-pipa itu tanpa ada keran, Mbak. Tanpa ada keran, jadi airnya langsung aja kebuang gitu. Ketika airnya banyak, jadi kita bisa berlimpah gitu, airnya sangat berlimpah gitu. Tanpa kita tahu harus bawa air itu kemana. Tapi saya juga merasakan itu keesokan harinya gitu kan, keesokan harinya mungkin atau beberapa hari setelah itu ketika tidak kita merasakan krisis air di tempat yang sama, di tempat yang kemarin itu air itu mengalir begitu saja, terbuang begitu saja, tapi pas hari ini nggak ada air itu sangat-sangat merasa gitu. Mungkin tanpa merasa kekurangan itu kita mungkin kayak gini istilahnya, tanpa merasakan di mana masa sulit itu karena kita untuk bersyukur itu sangat kurang mungkin gitu. Jadi kita terbiasa gitu. Tapi ketika kita merasakan sendiri kayak mana nggak ada airnya, kemarin banyak kita tampung banyak-banyak, kemana kita bawa gini kan. Jadi saran saya sih gitu kan, mungkin bisa dibuat
musyawarah dengan orang-orang sekitar, membuat penampungan air yang lebih baik gitu, dan juga ada keran gitu, dan keran itu sangat bermanfaat gitu, jadi nggak langsung ngalir gitu. Jadi dan juga mungkin bisa menggunakan alternatif yang seperti idenya Mas Atan tadi gitu, bisa juga membuat pembangkit listrik tenaga air dengan tetap menjaga ekosistem dari makhluk-makhluk dalam air itu tadi. Ya, saya membaca banyak chat ini ya, Mbak Nispa, semangat Mbak Nispa. Katanya sampai imsak nih ya. Luar biasa sekali. Ya sedikit tambahan ya, bagaimana perilaku konsumtif yang mengarah ke arah negatif gitu yang terjadi di Aceh. Mungkin untuk lebih hasilnya kawan-kawan bisa langsung nanti datang ke Aceh melihat sendiri gitu ya. Ditunggu di Aceh gitu. Jadi sedikit bayangan ya hampir sama dengan yang dikatakan oleh Mbak Aula ya, namanya gaya hidup, lifestyle gitu. Orang-orang di sini sudah sangat gengsi mungkin ya untuk berjalan kaki, menggunakan sepeda gitu. Jadi walaupun jaraknya ke kampus, jaraknya ke pasar sangat dekat, itu tetap menggunakan sepeda motor. Kemudian sampah yang begitu banyak gitu, plastik yang sangat-sangat banyak gitu. Jika misalnya kita ada event di suatu lapangan gitu kan, orang sudah bertumpuk gitu. Nah, kita bisa lihat langsung ya ketika manusia itu bangun, orang bangun, maka yang tinggal di tempat tadi itu jika sebelumnya adalah tumpukan manusia, kemudian adalah tumpukan sampah gitu. Jadi saya mengajak ya kita bisa menggunakan alternatif kehidupan gitu. Ya jika memang kita bisa meminimalisir penggunaan sampah tadi, tapi jika memang kita masih menggunakan ya ada kita bisa mendaur ulang gitu. Nah, pasti kita bisa menggunakan lagi. Jika memang tidak ada setelah kita gunakan lagi, kemudian langkah selanjutnya kita bisa misal kita eco-brick gitu. Kita eco-brick, kita mengalih fungsikan, kita bisa gunakan sampah plastik tadi untuk bisa membuat barang-barang yang bisa digunakan selanjutnya. Tapi tetap memerlukan ketekunan dan kesabaran. Nah, dan juga saran nih kan mau dekat Lebaran, jadi yang mau beli baju, jilbab, ya bisa kita lihat deh, kita butuh apa enggak gitu. Kita butuh apa hanya sekedar keinginan gitu. Jadi kan biasa sering ikuti diskusi gitu ya. Suatu pola gitu ya, ketika lemari itu masuk satu maka keluarkan satu gitu. Ketika kita beli jilbab baru ya otomatis harus ada satu yang kita keluarkan. Ketika kita beli baju baru ada satu yang bisa kita keluarkan. Jika memang masih bisa layak pakai kita bisa donasikan. Jika memang tidak bisa kita donasi atau mungkin kita bisa alih fungsikan. Kami juga di sini konsen gitu ya, menggunakan barang-barang bekas seperti kain, baju itu untuk menggunakan tote bag gitu. Dan itu juga itu berdaya jual tinggi juga ternyata gitu, tote bag dari baju-baju bekas gitu. Jadi kita kurangilah perilaku konsumtif itu tadi gitu, yang mungkin tidak hanya di Aceh saja, tapi perilaku itu mungkin saya masih sangat yakin, masih sangat tinggi gitu. Apalagi masih katakan kita di media sosial iklan baju ini bagus beli, barang ini bagus beli, barang ini bagus beli, tapi tanpa memikirkan kita butuh apa hanya sekedar ini gitu. Kalau perilaku positif ya lebih ini sih kita lebih saya menemukan ini di desa-desa ya, lebih ke desa-desa beberapa desa di Aceh, orang berbelanja itu masih ada menggunakan keranjang yang dianyam, kemudian tikar yang digunakan itu masih ada tikar anyaman, yang itu tidak tidak ada plastik di situ gitu. Jadi semoga kita bisa konsen sih dari tekatkan kita konsen sih meminimalisir penggunaan plastik ini gitu, minimal dari kita dulu lah gitu. Ya, Manis lah. Oke, Mas Hatan, mungkin ada yang ingin disampaikan? Angkat tangan dari tadi. Saya maaf sih sebelumnya saya mau hilangin nih raise hand-nya. Oh ini dah, lower hand, sorry.
Terima kasih atas tanggapannya. Saya sangat bersemangat sekali mendengarkan pemaparan Monggo dari videonya dihidupkan, nggak apa-apa, Mas. Oh gitu. Iya, nggak ada Boleh, yang boleh. bosen di sini. Saya ambil posisi dulu. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi ke depan lah mungkin kita akan selanjutnya akan berbincang-bincang mengenai masalah ini, terutama di air lah. Di air karena memang ini adalah sumber kehidupan kita semua. Jadi sangat disayangkan sekali loh kalau air di sini terus-menerus saya buang. Nah, itulah terus-menerus saya buang. Semoga ke depan adalah misalkan kalau mau ada yang bikin kemasan sendiri ataupun saya mau bikin kemasan sendiri, saya minta dukungan dari teman-teman semua. Baik itu kemasan tersebut bisa saya kirim ke tempat-tempat ataupun saya konsumsi sendirilah biar airnya tidak kebuang gitu. Karena terus terang di sini untuk bikin yang tersebut kan kita memang harus perlu banyak ya, untuk bahasa sekarangnya uang lah, uangnya kan kita harus perlu ya bikin mungkin izinnya dan lain-lain, apalagi ini kalau kita misal dalam bentuk kemasan. Tapi kalau saya kasih sedikit bocoran sih, di sini airnya itu langsung minum pun bisa, tidak perlu kita penyulingan dan lain-lain seperti kebanyakan air pada umumnya. Nah, jadi itu yang memang sebagai potensi yang dari dulu sudah kami miliki. Cuman untuk ke depan sih saya perlu bimbingan bagaimana sih tata caranya untuk pengelolaan biar tidak terbuang terus-menerus gitu aja sih. Iya. Cuman itu aja sih. Terima kasih banyak. Oke, semoga langkah konkretnya tadi dapat berjalan lancar ya, Mas Hatan, dan diberikan kemudahan untuk pendanaannya juga. Seperti itu. Amin, amin. Mungkin dicukupkan sampai di sini, teman-teman. Karena sudah. Terima kasih untuk pemateri kita, Mbak Rahmatul Hijrati dan Mbak Aula Rahma Nuraini. Semoga kita dapat bertemu di forum-forum selanjutnya. Ya, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.